Ya, merayakan Thanksgiving ya, tetapi juga karena anak saya ulang tahun tanggal 24, 23 Thanksgiving, tapi minggu sebelumnya saya dikaruniakan usia 1 tahun lebih tua lagi. Ya, sekarang secara official sudah 67. Benar, sudah 67. Gitu ya. Ya, tapi bersyukur Tuhan masih pakai saya untuk melakukan banyak pekerjaan. Ada beberapa proyek yang sedang dijalankan, selain ada sekolah di Jakarta yang saya urus, tapi kita sedang dalam perencanaan untuk memulai pembangunan universitas yang rencananya akan dibuka di Sorong. Ya, tanahnya sudah disiapkan 3,4 hektar di Sorong. Nah, yang kemudian kampus kedua yang akan kita rencanakan adalah di Tondano, ada 10 hektar di sana. Ini yang rencana yang sedang dikerjakan. Ya, rencana untuk mulai dengan yayasan. Nah, pembangunan ini akan dimulai bulan Februari atau bulan Maret yang akan datang ini. Ya, doakan supaya kita bisa lakukan pergerakan yang dibutuhkan untuk pekerjaan pelayanan di Indonesia. Ya, itu yang saya kerjakan sekarang ini. Nah, tapi hari ini kan tidak mau dengar cerita mengenai kampus ya. Mau dengar firman Tuhan. Jadi kita berdoa ya, Bapak biarlah sore ini kami duduk diam dan Engkau berbicara kepada kami, menolong kami untuk melihat akan kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami supaya firman-Mu mengubah hidup kami, supaya kami bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami buka hati kami, pikiran kami, roh jiwa kami untuk Engkau jamah dan Engkau ubah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saya tanya 25 tahun yang lalu masih ada yang ingat nggak ada apa? Yang pasti saya pertama kali ketemu Imelda. 25 tahun yang lalu. Kira-kira bulan-bulan ya Oktober, kalau saya nggak salah ingat, mesti tanya email ya. Ya, mungkin dia lebih ingat dari saya karena dia masih muda, saya jauh udah cukup tua ya. Tapi saya ingat pasti sekitar bulan Oktober itu ketemu pertama kali dengan Imelda. 25 tahun yang lalu. Tetapi ada kejadian lebih luar biasa lagi sebenarnya 25 tahun yang lalu. Pak Untung masih ingat ada apa 25 tahun yang lalu? Masih terlalu muda ya? Oh enggak. Di seluruh dunia sebenarnya ya. Kejadiannya seluruh dunia. Ya memang resesi yang terjadi dimulai di Amerika Serikat. Tetapi berkembang ke Asia. Dan Krismon itu melanda seluruh dunia. Tapi yang parah itu di Asia. Nah, Krismon ini juga yang membawa begitu banyak orang yang akhirnya bahkan bunuh diri. Yang bunuh diri, yang gila. Nah, begitu banyak orang yang hidupnya kacau karena Krismon ini. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa Krismon bisa membuat orang bunuh diri? Membuat orang jadi gila. Karena mereka menempatkan hidup mereka di uang. Ketika ekonomi kolaps, apa yang menjadi harapan hidup mereka hancur semua. Hancur semua. Nah ini sekarang ya waktu itu masih ingat ya, berapa dolar? 15.000 ya? 17.000. Sekarang sudah hampir 16.000 ya. Kok nggak kolaps ya? Tapi kan itu 25 tahun yang lalu ya. Kenaikannya berapa? 3 kali lipat. Dari 6.000 sampai 17.000. Kalau saya nggak salah ingat, 6.000 dolar sekitar 5-6.000 naik sampai hampir 17.000. Kolaps semua, hancur. Tapi sekarang sudah hampir sama seperti tahun 98. Tapi kita nggak kolaps ya. Udah ada yang kolaps belum di sini? Iya, karena di Indonesia katanya perekonomian cukup berat. Saya bilang di sini juga cukup berat. Ya, persoalan besar buat saya ya gitu ya. Ya hidupnya di Amerika, cari uangnya di Indonesia. Kalau orang-orang bilang cari uang di Amerika, hidup di Indonesia aman ya. Tapi Tuhan buat saya kebalik nih sama sekali. Sekarang ini sekitar 6-7 bulan dalam setahun saya ada di sini. Tapi 5-6 bulan ada di Indonesia. Ya, tetapi ya,
Kenapa enggak? Kok jadi, saya enggak, tapi enggak sampai gila ya. Untungnya masih enggak gila ya. Masih tetap normal, masih tetap waras, masih tetap berpikir dengan baik. Nah kalau kita coba ya perhatikan, ya bukan cuma dulu saja, sampai sekarang pun setiap kita punya ide how to secure your own life. Bagaimana kalian menjaga keamanan hidup kalian? Ya, ada yang pakai 401k, ada ya di sini 401k, you have 401k? Tuh, I don't have it. Oh, I have a lot. Saya punya tabungan banyak. Tabungannya adalah para mahasiswa dan staf-staf. Ya, bukan uang. Sekarang ini tabungan saya ada 24 staf kita yang sedang ambil S3. Semuanya dapat full beasiswa karena staf. Ada 24 yang dikirim untuk ambil. Sekarang masih urus 4 lagi mau ambil di Southeastern Baptist Theological Seminary untuk ambil program doktoral. Ini program semua yang kita rencanakan, ya. Nah, 401k kita di Amerika biasa sekali. Kalian semua yang nurse segala macam juga sudah mikirin pensiun mau jadi apa nih? Ya, John, gimana John? What kind of security you have for your future, for your retirement? Johnny. Well anyway, tapi saya mau katakan gini, kita semua bisa menaruh banyak sekuritas dalam hidup kita itu di macam-macam ya. Ada yang dengan rumah, dengan mobil, dengan 401k, dengan stok, ya, dengan apa lagi? Segala macam nih, segala macam. Yang kita perlu perhatikan semua ini yang selalu kita tekankan, wah kita mesti pikirkan dong masa depan kita. Salah nggak mikirkan masa depan? Nggak salah, jelas nggak salah. Yang persoalannya adalah ketika you put your hope, everything on that. Ketika kalian meletakkan segala pengharapan kalian di sana. Itu yang jadi repot. Nah, untuk murid-murid Tuhan Yesus, selama 3,5 tahun, setiap hari mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Belajar, bergaul, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun terbentuklah rasa nyaman dan aman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini terjadi karena hubungan yang begitu baik, begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka menaruh menaruh harapan mereka dan keamanan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan Yesus. Sampai tiba-tiba apa yang terjadi? Dia ditangkap, dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan. Ketika Tuhan Yesus tangkap, disalib, mati, dikuburkan, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Oh mereka tercerai-berai. Saya bilang bukan masalah tercerai-berainya. Tetapi pengharapan mereka semua ikut terkubur. Pengharapan mereka yang mereka berharap akan bisa begini, bisa begitu. Mereka masih membicarakan mengenai siapa yang bakal menjadi yang lebih besar dan sebagainya. Tiba-tiba semua ikut dikubur bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Apa yang menjadi security buat hidup mereka? Yang menjadi pengharapan mereka habis semua saat itu. Nggak ada apa-apanya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Wow, jadi ramai juga ya. Ya, tetapi disatakan di dalam kitab Yohanes ini diceritakan mengenai bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bukan kepada Maria dan Marta, tetapi kita bicara ketika kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan mulai dari pasal 20 ayat 19, ayat 19-20, maka dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketemu ketika mereka berkumpul bersama-sama, maka saya mesti buka Alkitabnya ya. Nah yang repotnya Alkitabnya yang ini enggak. Kita lihat dari Yohanes pasal 20. Ayat 19-20 bilang gini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini pertama kali. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, ketika murid-murid berkumpul, minus Thomas. Tuhan Yesus datang dalam ruangan tertutup, terkunci. Dan mereka bertemu dengan, Tuhan Yesus bertemu dengan para murid-muridnya. Itu pertama kali. Dan saya coba bisa membayangkan suasana seperti apa sih ketika mendapatkan perkataan dari Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Wow, kenapa bisa bersuka cita? Semua harapan, security yang sudah terkubur, tiba-tiba mulai bangkit. Mulai bangkit lagi. Ada harapan baru. Karena Tuhan Yesus yang tadinya sudah mati dan dikuburkan, sekarang mereka bisa melihat sudah hidup dan membangkitkan semangat mereka lagi. Membangkitkan security hidup mereka lagi. Itu yang pertama kali Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita ke bawah, maka kita melihat bagaimana apa yang terjadi dengan Tuhan menampakkan diri untuk kedua kalinya. Dikatakan ayat 26. 8 hari kemudian. Murid-murid Yesus murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mendapatkan sambutan sama dari Tuhan Yesus. Tapi kali ini ada Thomas. Yang menarik adalah sesudah pertemuan pertama, maka murid-muridnya bercerita kepada Thomas bahwa mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Thomas bilang apa? Omong kosong. Gak ada yang kayak gitu. Dia bilang kalau dia tidak meletakkan tangannya ke bekas paku dan ke lambung Tuhan Yesus, dia gak akan percaya. Dia gak akan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan seminggu kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri dan pertama kan gak ada yang kasih tahu. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Melainkan percayalah. Apa yang dikatakan Thomas, kalau dia belum mencucukkan tangannya, dia gak mau percaya. Saya bilang sekarang kamu lakukan. Dan Thomas langsung berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Namun percaya. Kita percaya enggak? Kita belum lihat ya. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa dia memang adalah Tuhan dan Allahku. Nah ini yang kejadian yang kedua. Nah, tapi kita perlu mengerti bahwa kondisi ini bukan kondisi ideal yang mereka harapkan. Walaupun mereka sudah ketemu 2 kali, mereka bukan berarti mereka menaruh percaya kepada Tuhan Yesus seperti apa yang mereka harapkan sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus disalib. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya, karena kamu telah melihat aku, apakah kamu sekarang percaya? Ya, ini pertanyaan akhirnya juga merambat kepada semua murid-murid yang lain juga. Kepada 11 orang itu. Nah, di dalam pasal 21 ayat yang pertama, dan sebenarnya kalau kita gabungkan ayat pertama dan ayat ke-14, kita mengerti bahwa ini adalah pertemuan ketiga Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Karena katakan ayat 1, ya, Tuhan Yesus datang kembali ke tempat di mana mereka berkumpul. Dan ayat 14 dikatakan saat itu adalah pertemuan yang ketiga kalinya Tuhan Yesus hadir dan bertemu dengan murid-muridnya. Sampai sini kita paham ya bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga.
Pertemuan ketiga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini adalah gini. Harapan baru mereka sesudah Tuhan Yesus bangkit, ya. Harapan baru yang ditujukan kepada Yesus yang sudah bangkit ini merupakan suatu pengharapan yang masih bayi banget nih. Masih bayi banget nih. Karena mereka masih gimana bisa bicara ya? Ini sudah pengalaman melihat kejadian yang selama 3,5 tahun mereka taruh pengharapan semuanya, tiba-tiba semua terkuburkan. Begitu Tuhan Yesus bangkit, mestinya kan kalau kita berpikir, ya kita punya Alkitab semuanya sih ya, jadi kita tahu ceritanya ya. Mereka enggak nih, mereka berpikir ini beneran gak sih? Ini masih akan berlangsung terus gak nih? Setelah 2 kali pertemuan pun mereka masih merupakan bayi-bayi di dalam iman kepada Yesus Kristus. Begitu kondisinya Tuhan Yesus nggak ada lagi, Tuhan Yesus setelah pertemuan kedua nggak ada lagi, apa yang terjadi dengan hidup mereka? Sama seperti kebanyakan kita sekalian. Kita bilang kita percaya, tetapi gitu ya. Kita bilang kita percaya bahwa Tuhan Yesus Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Tetapi kita selalu ditambahkan dengan tetapi, ya. Kalau nggak tetapi, soalnya, abisnya, ini selalu kita tambahkan nih. Kalau kita ketemu kumpul-kumpul, cerita mengenai bagaimana kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan. Terus pembahasannya jadi tetapi gimana kalau. Iya, ya macam-macam. Ada yang bilang gimana kalau saya tidak punya kerjaan lagi. Gimana kalau saya mengalami ini dan itu. Gimana kalau kita percaya tetapi kita nggak percaya? Ya, saya nggak mau mengatakan bahwa kita semua penuh dengan keraguan-raguan. Saya nggak mau mengatakan bahwa kita semua masih bimbang. Tetapi saya ingin supaya kita semua coba lihat kepada diri kita sendiri ini. Seberapa sih iman kita, pengharapan kita, security kita di dalam Tuhan? Seberapa jauh kita berkata saya bisa percaya sepenuhnya apapun yang saya lakukan, apapun yang terjadi sekarang ini, saya percaya bahwa Dia adalah tetap Tuhan kita. Wah, saya juga coba membayangkan gitu ya. Hidup di Amerika, penghasilan dari Indonesia gimana Pak Untung? Yang hidup di Amerika, penghasilan dari Amerika gimana? Cukup aman, cukup nyaman? Kalau kita mau jujur, kita bisa tanya diri kita sendiri dulu. Sekarang ini kondisi saya, kondisi yang sudah nyaman, aman, damai gak sih? Sekalipun kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita nih. Atau kita masih terus dibawa dengan embel-embel, tetapi soalnya, ya, kita semua tahu di mana kita berdiri. Ketika keadaan sulit datang, ya, ketika keadaan sulit datang, ketika kita tidak melihat Tuhan ada bersama-sama kita, ketika kita melihat telapak kaki hanya satu pasang saja di pantai pasir, pasir apa sih? Terbalik-balik saya ngomongin. ya, cuma satu pasang kaki saja. Apa yang ada dalam pikiran kita sih? Tuhan Yesus, engkau kemana? Kenapa engkau tinggalkan? Kenapa saya ditinggal sendiri? Kenapa engkau tidak ada di sini? Saya berpikir perasaan dari 7 murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul ini saat di pasal 21 ini seperti itu ya. Sudah lihat Tuhan Yesus yang bangkit sudah, tetapi selama beberapa waktu yang tadinya setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sekarang baru 2 kali nih. Baru 2 kali ketemu, dan setelah ketemu sesaat
Tuhan Yesus hilang. Mereka tidak lihat lagi, mereka tidak bisa bicara, mereka tidak bisa bertanya, mereka tidak bisa melakukan apapun juga bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Ketika kita mulai sendiri dan kita menghadapi kenyataan hidup sehari-hari, apa yang kita lakukan? Ya, ayat 3 bilang apa? Let's go fishing. Ngapain? Let's go back to the old life. Ayo balik lagi ke hidup yang lama. Yang paling apa? Yang paling kita tahu. Ketika menghadapi masalah, ketika kita merasa sendirian, maka kecenderungan kita adalah apa? Kembali ke old life, hidup yang lama. Karena apa? Ini saya sudah tahu bagaimana menghadapinya. Ini saya sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, Petrus ngajak teman-temannya, udahlah, lupakan Tuhan Yesus udah. Ya, walaupun dia sudah lihat 2 kali loh. Tapi dia masih berpikir, ini harapannya ada di mana sih? Harapannya di mana? Udah balik lagi ke model hidup yang lama. Balik lagi ke hidup yang lama. Sekali lagi Petrus mengambil inisiatif untuk apa? Kembali ke cara hidup yang lama. Menangani keadaan kehidupan seperti dulu. Dia lupa saat Tuhan Yesus ngapain? Memanggil dia menjadi muridnya. Ketika Petrus dipanggil Tuhan Yesus, dia bilang, mulai hari ini engkau akan kujadikan penjala manusia. Lupa itu. Dia balik lagi ke yang dulu, yang sebelumnya. Kembali ke cara yang lama. Dan dia membawa yang lain juga ikut masuk ke dalam model yang sama. Model yang hidup yang lama. Nah, dengan baliknya ke model yang lama, apakah dia menemukan solusi? Enggak. Tidak menemukan solusi sama sekali. Dia dapat jawabannya. 0. Dia pergi mancing, ya, menjala ikan sepanjang malam. Dapatnya apa? Nothing. Kalau kita mau berusaha melakukan apa yang kita pikir baik, bagus, menurut kita dengan cara yang lama, tanpa Tuhan, semalam suntuk, ya udah semalam terus berakhir dengan suntuk lagi. Nggak akan dapat apa-apa. Kembali ke pantai, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Tidak ada solusi. Faktanya mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Udah capek, udah semalaman mau menjala ikan, nggak dapat apa-apa. Lebih baik apa lebih buruk dari sebelum pergi? Lebih buruk. Ketika kita mulai mereka-rekakan segala cara kita yang lama untuk mengatasi kondisi keadaan hidup kita, bukan solusi yang kita temukan. Lebih banyak problem, lebih banyak masalah lagi. Ya, kadang-kadang saya berpikir, ya saya sekarang olahraga biking di rumah ya, di rumah biking. Kalau di Indonesia udah nggak ada waktu untuk olahraga. Jadi begitu kembali ke Houston ini, ya, agenda pertama adalah harus exercise 1 hari 1 jam. Ya, 1 jam tuh saya, naik sepeda 1 jam. Ya, lumayan ya 1 jam ya. Keringetan, bercucuran keringat, ya. Tapi persoalannya ada di mana? Saya masih tetap di sana loh, nggak kemana-mana. Ya, biking 1 jam gini ya. Nah, berapa ribu? Hampir 10.000. 10.000 ayun. Ya, tetapi setelah 10.000 saya kemana? Masih tetap di sana, nggak kemana-mana. Nanti saya bilang, ini model hidup kita tanpa Tuhan tuh kayak gitu. Ya seperti Petrus pergi jauh-jauh ke laut, mencoba menjala ikan, mencari penghasilan seperti yang dulu lagi, menyelesaikan persoalan hidup seperti cara yang dulu lagi. Tapi nggak kemana-mana. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ini yang saya bilang, yang kita harus pelajari, harus kita mengerti.
kita sekarang ada di mana sih? Ya, apakah hidup kita sudah penuh dengan kepastian? Apakah kita berpikir ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, kepintaran yang kita miliki, gelar yang kita miliki bisa mengatasi persoalan hidup kita? Uang yang kita sudah tabung, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu dolar, bisa menyelesaikan persoalan kita? Hari ini saya bilang, semua itu gak akan bisa menyelesaikan persoalan kita yang sekecil apapun juga, seringkali. Ketika kita sendiri tanpa Tuhan, apa yang kita bilang sederhana menjadi rumit. Apa yang kita bilang sederhana menjadi sangat rumit sekali. Kemudian ketika masuk ayat yang keempat, ayat 4 dan 5, dia bilang apa? Yohanes bilang apa? Dia bilang apa? Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciple did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friend, haven't you any fish?" No, they answer. Nah, 45 langsung bicara mengenai Tuhan Yesus turun tangan. Tuhan Yesus turun tangan. Karena Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka, kamu udah dapat apa nih? Kamu udah dapat apa? Sudah sepanjang hari, sepanjang malam ini. Tapi yang menarik, mereka tidak mengenal dia. Jadi gimana? 3,5 tahun bersama-sama, ya. Tetapi sekarang mereka tidak kenal dia. Tidak kenal yang sedang bertanya itu Tuhan Yesus. Saya coba berpikir gimana caranya ya, 3,5 tahun setiap hari bersama-sama. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, mereka tidak bisa kenalin dia. Saya coba bayangkan kalau Pak Untung ada di sana, dia berbicara keras. Di sini pada tahu nggak itu Pak Untung yang lagi ngomong? Mesti tahu, bener, mesti tahu. Kalau nggak tahu kan jadi bingung kan. Loh, kok bisa nggak tahu sih? Nggak boleh gitu kan ya. Mungkin nggak. Ya, Johnny, kamu ada di sana dan kamu bicara, panggil istrimu nggak kenalin kamu. Ada sesuatu yang nggak beres ya. Ada sesuatu yang nggak beres. Ya, saya berpikir nih murid-murid kok aneh sih ya bisa nggak kenalin Tuhan Yesus. Saya bilang gampang sih, karena harapan mereka bahwa Yesus hidup itu masih belum nyangkut di sini. Belum ada di pikiran mereka. Sekalipun mereka sudah ketemu 2 kali. Berapa kali sih dalam hidup kita ketika kita menghadapi persoalan, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus ada. Atau kita lebih cenderung gak kenal. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus masih hadir dan masih hidup. Berapa banyak kali kita harus mengalami persoalan demi persoalan. Wah, kadang-kadang jadi pendeta gitu. Ya pastor gak ngerti sih, yang ini beda. Selalu gitu ya. Kalian Pak Untung udah sering banget ya. Pak, sering ya. Ya Pak Untung, ya pastor gak ngerti sih, yang ini beda. Gak seperti yang dulu-dulu. Iya memang, gak ada pencobaan yang kita alami, persoalan hidup yang kita alami saat ini, itu sama dengan yang dulu, enggak. Sama-sama sakit gigi aja beda ya. Betul ya? Sama-sama sakit giginya beda. Kalau dulu sakit gigi gak ada duit, sekarang sakit gigi ada duit. Beda banget ya, tapi tetap aja sakitnya tetap aja gak enak. Nah ini saya kadang, yang gak ada pencobaan, gak ada persoalan yang kita hadapi, ya tidak yang kita bisa katakan, ini sepele persoalan ini. Gak ada. Sehingga saya bisa menyadari bahwa kondisi yang dialami murid-muridnya pun seperti itu. Mereka tidak sama sekali berharap bahwa Tuhan Yesus ada.
Bahwa mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang selama ini menyelesaikan persoalan mereka. Selama 3,5 tahun. Mereka begitu sibuk dengan masalahnya. Mereka fokusnya ada kepada masalahnya. Dan tidak kepada Tuhan Yesus. Ini yang saya mau kita memperhatikan bahwa ketika sampai Tuhan Yesus hadir, bilang, kalian dapat ikan enggak? Sepertinya pertanyaannya sama kayak dulu ya. Petrus pernah dengar enggak kayak gitu? Ya mesti baca lagi ya. Karena ini udah pasal 21 nih Yohanesnya. Di depannya baca lagi. Waktu Petrus sendiri ditegur gitu seperti itu. Kamu dapat ikan enggak? Sama. Perkataan yang sama yang menarik, Yohanes memakai perkataan Tuhan Yesus yang sama. Tetapi itu pun tidak dikenal. Tidak dikenal oleh Petrus dan teman-teman. Karena fokus mereka bukan kepada siapa yang sedang berbicara. Fokus mereka ada pada persoalan yang mereka sedang hadapi. Berapa banyak kali Tuhan membuktikan bahwa Dia tetap ada dan hadir ketika kita menghadapi persoalan. Fokus kita di mana? Kita begitu fokus pada masalah yang kita hadapi. Ya. Ayat ke-6 dia bilang apa? Yesus menunjukkan cara untuk mencegah masalahnya. Dia bilang gini. Ya. Ini langsung dikasih tahu caranya menyelesaikan masalah. Yesus berkata gini. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Ya, langsung Tuhan Yesus bilang, nih, coba kamu tebarkan jala. Tapi yang menarik lagi, dulu sebelumnya Petrus kasih tahu, tebarkan jala-jalamu. Dia nggak mau nurut, dia tebar cuma satu. Sekarang Tuhan Yesus bilang, tebar satu jala saja. Dan ketika mereka tebarkan, terbukti persis seperti yang terjadi dulu beberapa tahun sebelumnya. Klik nggak di sini? Di sini langsung klik nggak sih di sini? Bahwa yang sedang memerintahkan Petrus dan teman-temannya itu Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi persoalan dan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengarahkan kita bagaimana untuk bisa menghadapi persoalan itu. Dan kita menemukan cara untuk bisa mengatasi persoalan itu. Dan ternyata jawabannya tetap sama. Jawabannya tetap sama. Saya ingat tahun 89 saya punya dosen namanya Dr. Mitchell. Ya, dia ngajar saya usia 98. Belum terlalu tua sih ya. Nah, waktu itu saya baru 30-an, awal 30-an, dia 98 ngajar saya. Nah, salah satunya adalah dia suka sekali mau supaya mahasiswa yang hadir bertanya. Tetapi persoalannya adalah 2 kalimat jawaban yang dia berikan selalu sama. Setiap pertanyaan selalu dijawab gini, don't you read your Bible? Terus yang kedua apa kalimat? The answer is in the Bible. Wow, sampai sekarang udah berapa tahun yang lalu? 89, sekarang tahun berapa? 2023, berapa tahun yang lalu tuh? Sudah lumayan ya. 24 tahun yang lalu. Oh, 34 tahun yang lalu. Saya masih ingat benar, don't you read your Bible? The answer is in the Bible. Pastor, don't you read your Bible? The answer is in the Bible. Ini juga sama. Ini perkataan Tuhan Yesus sama loh. Ketika Tuhan mengarahkan jalan kita, jalan yang perlu kita lakukan, kita yang mesti respon. Responnya apa? Taat atau tidak? Taat atau tidak? Kadang-kadang lucunya ya, waktu Petrus pertama kali dikasih tahu tebarkan jala-jala, dia tidak taat karena dia tidak percaya. Dia pikir dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan nelayan, tukang kayu. Dia nelayan, dia bilang, mana tahu sih.
Tuhan Yesus mana ngerti namanya mancing ikan, jala ikan, sehingga dia tidak taat. Tapi yang menarik, kali ini Petrus yang suka pembangkang, nurut banget ya. Nurut ya, taat dan tebarkan jala satu. Ketika dia menebarkan jalanya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus membawa mereka pada ingatan dulu ketika mereka bertemu pertama kali dengan Tuhan Yesus. Dan disciple whom Jesus loved said to Peter, ini Yohanes bilang sama Petrus, "It is the Lord." Langsung klik saat itu, itu Tuhan Yesus. Kok dari tadi enggak ya? Kenapa enggak dari tadi? Waktu pertama tuh ayat keempat, kok enggak sih? Ayat kelima. Waktu Tuhan Yesus bicara, kok mereka enggak kenalin ya? Ini ayat ketujuh bilang, "It is the Lord." It is the Lord. Akhirnya klik juga di kepala. Bahwa yang sedang berbicara, yang sedang berbincang-bincang dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya katakan, kita sering seperti itu juga ya. Bukan amnesia, kita terlalu sok pinter. Kita merasa terlalu mengerti bagaimana kita bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi. Sampai-sampai kita berpikir Tuhan Yesus gak akan sengerti itu. Itu sebabnya kadang-kadang kepada Pastor Untung juga, Pastor Untung gak ngerti sih. Yang ini beda. Saya juga pernah sering gituin. Ya, pendeta Hari nggak ngerti sih. Yang ini beda. Bedanya di mana? Wah, yang ini tuh saya belum pernah ngalami. Iya, kalau udah pernah ngalami kamu nggak kayak gitu dong. Siapa bilang? Pernah pun kamu masih bisa pontang-panting. Karena pikiran kita tidak ada pada tempat yang semestinya. Kepada apa yang Tuhan Yesus sudah firmankan. Kita tidak hidup di dalam firman. Ketika kita tidak hidup dalam firman, maka semua persoalan kita menjadi persoalan yang sulit untuk bisa kita tanggung. Sedangkan 1 Korintus 10:13 berkata apa? Tidak ada pencobaan yang akan melampaui kekuatanmu. Kalaupun kau dicobai, dia setia, dia pasti akan memberikan kekuatan supaya kita bisa berdiri di bawah tekanan pencobaan itu. Itu janji Tuhan. Solusinya Tuhan sudah diberikan. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya kok. Segala jawaban yang kita butuhkan. Ya. Yesus sudah menyiapkan solusinya. Dan dia mengundang murid-muridnya ikut masuk ke dalam solusi yang dia sudah siapkan. Kita baca ayat 9 sampai 11. Dia bilang gini. 9. When they landed, they saw a fire of burning coal there with fish on it and some bread. Mereka bilang, mereka cari ikan supaya bisa makan ya. Tuhan Yesus bilang, begitu mereka mendarat, ikan dan rotinya sudah, plus roti ya, bukan ikan aja. Plus roti. Mereka berpikir mau makan ikan, Tuhan sediakan ikan dan roti. Ya. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." Tapi Tuhan Yesus gak bilang siapkan rotinya juga. Rotinya dari siapa? Sudah siapkan Tuhan. Sudah siapkan Tuhan. Bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Yang gak masuk di akal. Ikan yang segitu banyak disediakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan bahkan yang sudah ada di pantai sebelum mereka datang ke pantai. Kita masih mau di dalam perahu kita enggak? Yang diobang-ambing oleh ombak dan angin. Yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, membuat kita resah. Atau kita membawa ke pantai. Yang Tuhan panggil supaya kita bergabung bersama dengan dia. Ketika di pantai, bahkan Tuhan dikatakan dia sudah siapkan api unggunnya.
Dia sudah siapkan ikannya, dia sudah siapkan rotinya. Yesus sudah menyediakan solusinya. Dia undang kita semua untuk bergabung. Dia meminta kita semua membawa apa yang kita punya. Untuk apa? Untuk bersama-sama dinikmati dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia masih sama. Dia masih sama dan dia masih sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih tetap sama. Dia ingin kita mengalami yang sama juga seperti murid-muridnya. Ketika mereka bergabung dengannya, maka mereka akan masuk dalam jalan Tuhan. Yesus menyediakan apa yang mereka perlukan. Mereka bahkan bukan cuma menyediakan apa yang mereka perlukan, bahkan Tuhan Yesus memulihkan mereka. Kebutuhan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi Tuhan. Harapan mereka yang tenggelam timbul kembali. Kepercayaan mereka, keamanan mereka, seluruh keberadaan mereka dipenuhi oleh Tuhan. Sebelum mereka bahkan mengerti bahwa mereka punya kebutuhan itu, Tuhan Yesus sudah sediakan. Kita juga demikian, posisi kita sama. Ketika kita datang ke pantai di mana Tuhan Yesus berada, kita mengerti bahwa Dialah Tuhan dan Allah kita. Seperti yang dikatakan Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Maka semua kebutuhan kita pun, semua kebutuhan kita akan Dia sediakan. Percaya enggak? Percaya enggak? Saya enggak tahu, saudara, bapak, ibu sedang mengalami apa sih sekarang ini? Masalah apa? Pertanyaan tetap sama. Mau tenggelam dalam segala masalah-masalah itu dan coba berjuang untuk mengatasi masalah itu sendiri, bahkan turun dengan perahu ke laut, sepanjang malam diombang-ambing oleh ombak dan angin, yang membuat kita tambah pusing, tambah kalut. Atau kita mau dengar apa yang dikatakan Tuhan, datang ke pantai dan bersama-sama Dia menikmati apa yang Dia sudah sediakan. Ketika saya ditanya, ini dengan usia, ya saya punya rencana 2040 tadinya Pak, ya bahwa universitas akan dimulai di Indonesia. Jadi sekarang direncanakan langkah demi langkah sampai 2040 kita akan mulai universitas. Ya, kemudian beberapa teman saya bilang gini, Pak Hari, 2040 Pak Hari udah 85 Pak, kayaknya udah Pak Hari mau tunggu 85 baru mau bikin universitas. Saya bilang yang masuk di akal saya 2040. Kalian paham? Yang masuk di akal saya 2040. Karena begitu banyak yang mesti disiapkan, tenaga-tenaga pengajar mesti disiapkan semua. Ya, target saya sebelum universitas dimulai sudah harus punya 50 doktor. Kapan mau punya 50 doktornya? Duit dari mana? Ya, mengutus staf 50 untuk ambil program doktoral berapa? Ya silakan tolong hitungin ya, kira-kira berapa duit dibutuhkan. Karena bukan cuma beasiswanya, setiap mereka harus dibayar bulanan. Karena begitu diangkat, dia kirim untuk ambil S3 harus diangkat jadi dosen. Begitu diangkat jadi dosen tetap harus dikasih honor setiap bulannya. Sekarang ini kita punya staf 32 staf. Staf dosen, bukan staf admin. Ini langsung bilang, duit dari mana? Gimana caranya? Semua nggak masuk di akal kok. Kalau kalian mau ikut pusing, boleh nanti ngobrol-ngobrol sama saya, gimana beresin ini satu demi satu gitu ya. Defisitnya berapa banyak? Ya, kalau defisit nutupinnya pakai apa? Gitu kan ya. Wow, persoalan kita banyak kok. Persoalan kampus kita juga banyak. Ya, dulu punya murid 20-an, kita udah pusing kepalanya.
Pusing kepalanya karena terlalu sedikit muridnya, cuma 20-an. Ya. Sekarang muridnya 200-an, pusing juga kepalanya. Karena ngaturnya pusing. Mau dikit, mau banyak tetap pusing kok. Dikit ada persoalan, banyak ada persoalan. Ya. Tapi saya katakan gini, nikmatnya datang, ya, mendarat di pantai yang nyaman, yang sejuk pagi hari itu, dengan api unggun yang sudah siap, dengan roti dan ikan yang sudah siap. Oh, nikmat luar biasa. Saya pulang kemarin bulan September, langsung kita lakukan rapat kerja tahunan. Ya, rapat kerja tahunan langsung menentukan budget buat tahun depan, 2024. Ya. Begitu menentukan budget 2024, defisit kita 3 miliar. Langsung dia ketawa ya. Saya dikasih tahu karena saya bukan rektor, jadi saya tidak cuma duduk dengerin mereka bikin perencanaan kerja dan sebagainya. Pertanyaan saya cuma satu. Atau itu, do you all believe this is what God wants you to do? Kalian percaya ini yang Tuhan Yesus mau kalian lakukan? Yang kalian kasih ke saya? Ya. Yakin betul bahwa ini sudah rencanakan Tuhan? Iya. Dia yang yakin, saya yang menarik, puji Tuhannya, saya oke. Begitu mereka bilang, oh mereka yakin, saya bilang, yap, oke. Doakan, saya rencana, ya bulan November akan rapat, dan kita akan bicarakan mengenai defisit ini. Berapa lama rapatnya? Kita rapat berempat, duduk sama-sama, bicarakan semua program, ya. Semua program cuma garis besarnya ini akan kita lakukan tahun depan. Terus ini defisitnya. Yang ajaibnya kita semua nggak bilang, baik kita kumpul sama-sama kita berdoain ya. Kita tumpangin tangan, mau tumpangin tangan, mau tumpangin kaki, duitnya nggak ada aja pokoknya, gitu kan? Ya sebenarnya oke, enggak, kita nggak lakukan itu. Bicarakan, kita sudah yakin ini rencana Tuhan, kita harus lakukan. Memang pengembangan sekolah kita harus demikian. Nah, 3M itu $200.000 ya, defisitnya $200.000. 1 jam kemudian dia bilang, oke, kita lakukan. Mulai Januari semua ini budget tahun 2024 kita jalankan semua. Puji Tuhan, itu yang terjadi dan saya tahu bukan karena hebatnya kita yang para staf yang bekerja, tapi karena kita mau taat. Semua persoalan itu jawabannya ada, don't you read your Bible? The answer is in the Bible. Isn't that good? Itu yang membuat saya pikir, gak ada yang mustahil kok. Kadang-kadang orang bilang, ini Pak Hari agak gila juga ya. Setahun 2-3 kali pulang-balik ke Amerika, ke Indonesia mau ngapain sih? Ya, tapi ya semua karena kerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang menyiapkan semuanya. Tuhan yang menyediakan dananya. Tuhan yang mengatur seluruhnya sedemikian detailnya sampai buat saya nggak masuk di akal. Yang saya pikir saya cuma punya ikan, tapi Tuhan bilang ini sudah ada roti. Yang saya pikir saya bisa mengatasi ini, ketika saya bilang serahkan ke Tuhan, Tuhan buka yang lebih besar lagi, yang nggak masuk di akal. Dan Tuhan, seperti judul kita, ya, judul sermon hari ini, He provided. He provided. Not He will provide. He provided before we even think about it. Dia sudah sediakan sebelum kita bahkan tahu apa yang kita butuhkan. Put your trust in God. Ya. Tadi saya bilang ada satu lagu, saya bilang, why so downcast, oh my soul. I think you know that song. Because yeah, the old generation know that song. You guys too young. Johnny too young. No idea. Why so downcast, oh my soul? Put your hope in God. Put your hope in God. Put your hope in God. Whoa, why so downcast, oh my soul? Put your hope in God and bless the Lord, oh my soul.
Amin. Ya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau tolong kami untuk melihat